The time has come to put a stop to them forever. To sweep them off our lands. Fight them. Hunt that rabble back to Prague in the name of King Wenceslas. Bayangin, kita hidup di abad pertengahan, tanpa sihir, tanpa jalan pintas, bertahan hidup seadanya dengan skill dan strategi. Gak ada gadget, gak ada kekuatan super, hanya dunia yang kejam dan realistis. Itulah yang ditawarkan Kingdom Come Deliverance 2, sebuah game RPG yang menghadirkan pengalaman autentik dari abad ke-15. Tapi, apa yang buat game ini menarik? Dan kenapa kita harus main game ini? Selamat datang di konten Kenapa Harus Main by Waktu Loading Channel. Mengusung tema sejarah abad pertengahan sekitar tahun 1400 sampai 1500-an yang benar-benar didasarkan pada kejadian nyata, KCD 2 adalah sequel yang sangat dinanti setelah sukses besar pada prequel sebelumnya. Dikembangkan oleh Warhouse Studio, game ini menyajikan dunia medieval yang begitu nyata dan imersif. Berbeda dari kebanyakan RPG lainnya yang seringkali penuh dengan elemen fantasi. Di KCD yang pertama, kita mengikuti perjalanan Henry, seorang pemuda yang kehilangan segalanya setelah desanya dihancurkan. Nah, pada sequel yang kedua ini melanjutkan cerita dengan tantangan yang lebih besar, karakter yang lebih kompleks dan dunia yang lebih terbuka untuk dijelajahi. Kingdom Come Deliverance 2 berfokus pada Henry yang sekarang telah dewasa dan menjadi tokoh yang lebih terlibat dalam konflik politik dan peperangan di tanah Bohemia. Di dunia yang sangat kaya, dengan detail sejarah ini menghadirkan berbagai sisi kehidupan dari masyarakat abad pertengahan. Dari kehidupan petani hingga kehidupan bangsawan. Jadi kehidupan NPC yang terasa hidup sepanjang kita memainkan game. Dalam sequel ini, kita akan lebih mendalami hubungan Henry dengan karakter-karakter lain yang penting. Bagaimana Henry, sang nobleman, bersama Hans Capon sebagai atasannya, diutus untuk mengantarkan surat kepada kerajaan Otto van Berghof, tetapi ketika di tengah jalan mereka dibegal oleh sekumpulan bandit. Nah, setelah rombongan Henry dibegal oleh bandit, kita sebagai player diharuskan untuk grinding, entah itu mengumpulkan armor dan senjata yang bagus, serta belajar teknik-teknik senjata yang membuat kita semakin kuat menuju kerajaan Otto van Berghof. Yang penasaran dengan cerita selanjutnya? Silakan kalian main game ini karena gue nggak mau spoiler. Yang bikin gue suka dan penasaran sama game ini, pilihan yang kita pilih bisa mempengaruhi jalan ceritanya. Entah pilihan yang kita pilih bakal dapet good ending atau malah bad ending, tergantung bagaimana pilihan yang kita buat ketika menjalankan story-nya. Untuk story dari game ini, gue pribadi ngasih rating 8/10. Untuk gameplay, KCD 2 tetap mempertahankan keunikan yang menggabungkan sistem pertarungan realistis dengan elemen-elemen RPG klasik. Pertarungan di game ini jauh dari tombol auto seperti game RPG modern saat ini. Di sini kita harus memikirkan setiap gerakan, blok, dan serangan dengan sangat hati-hati. Agak spoiler aja, battle di game ini susah banget di early game. Sistem pertarungan yang begitu realistis mengharuskan kita untuk belajar teknik bertarung, mulai dari cara memegang pedang dengan benar, sampai kita memenangkan pertarungan ketika dikeroyok oleh musuh. Tapi jangan khawatir,
Meskipun sangat teknis, game ini memberikan kita banyak ruang untuk belajar lewat latihan dengan NPC master senjata. Misalkan pedang, tombak, panah, apapun yang kita inginkan dan pengalaman seiring kamu memainkan gamenya. Salah satu fitur yang menarik adalah sistem crafting dan alchemy yang lebih dalam. Sekarang kita bisa membuat senjata, potion, ataupun poison yang dapat kita gunakan pada saat pertarungan. Oh iya, ada hal yang gue suka banget. Racun yang kita buat juga bisa tahu kita campurin ke makanan-makanan NPC, walaupun agak jahil sih. Selain sistem crafting senjata dan alchemy, gue juga suka dengan mekanik stealth di game ini. Entah itu stealth untuk nyolong apapun, maupun itu senjata, baju, dadu, itu menarik banget. Detail penting seperti berisik enggaknya langkah kaki kita, juga visibility agar tidak terlihat oleh penjaga itu mempengaruhi sama outfit yang kita gunakan. Jadi kalau kita pakai armor yang berat dan perhiasan yang mencolok, para guard dapat lebih mudah untuk memergoki kita ketika kita sedang stealth. Sebenarnya masih banyak yang bisa gue bahas untuk gameplay dari game ini. Mulai dari yang pertama, kalau kita membawa barang melebihi kapasitas tas, kita itu akan meningkatkan strength status. Yang kedua, barang colongan di tas nggak bisa langsung kita jual karena ada logo stolen di kota mana kita colong barang tersebut. Yang ketiga, random event ketika kita fast travel, kita bisa dibegal bandit atau serigala. Yang keempat, ada fitur kita bisa dapetin uang dari permainan dadu di Tavern. Spoilernya, ngumpulin dadu Exodia, kalian akan merasakan serunya fitur game dadu ini. Dan yang terakhir, pilihan romance yang cukup dewasa menurut gue, yang tentunya si Henry ini bisa banget iclik sama banyak cewek. Karena gue sangat suka dengan mekanik-mekanik game baru yang disajikan, gue akan kasih rating gameplay 9,5/10. Kalau menurut lu semua rating gue lebay, cobain sendiri deh serunya. Portcullis is going up! Fall back! To the tower! Grafis di Kingdom Come Deliverance 2 lebih memukau dibandingkan game pendahulunya. Pencahayaan dinamis, desain kota yang based on true city, dan tekstur tanah yang realistis benar-benar menghidupkan dunia Bohemia. Dunia game ini juga sangat luas, dengan berbagai desa, kota besar, dan benteng yang bisa kita jelajahi dengan kehidupan NPC-nya yang terasa hidup. Sistem cuaca dan siklus siang malam yang juga mempengaruhi gameplay menambahkan kedalaman bermain. Misalnya, jika kita melakukan perjalanan di malam hari, kita bisa ditegur sama penjaga untuk nyalahin obor. Ada juga bahaya yang bisa muncul seperti perampok atau serigala. Gue juga sangat suka detail ketika kita selesai melakukan suatu aktivis seperti perang dengan cipratan darah-darahnya baju kita bisa jadi kotor. Itu juga bisa menimbulkan random trigger untuk NPC di sekitar kita untuk menyuruh kita mandi. Makanya gue selalu mandi setiap gue mau ke suatu tavern atau kota. Untuk detail di game ini gue kasih rating 8,5/10. Sound design di Kingdom Come Deliverance 2 benar-benar meningkatkan pengalaman imersif. Suara pedang beradu, kicauan burung, hingga geraman musuh membuat kita merasa seperti benar-benar berada di tengah pertempuran abad pertengahan. Sistem suara dinamis seperti suara angin yang berhembus lembut dan suara pedang yang menghantam baja benar-benar membawa kita ke dunia yang sangat hidup. Ditambah dengan musik orkestra yang epik yang semakin menambah ketegangan dalam momen penting cerita. And even after he fled our country, they carried on plundering our lands! Invading! Gue juga sangat suka ekskalasi dari backsound yang disajikan. Terdengar lebih epik dengan pilihan-pilihan musik yang cocok. Nuansa musik ketika berada di tavern atau ketika sedang story epic yang volumenya diekskalasi dari agak pelan menuju volume yang kencang, membuat
kita sebagai player di bawah seperti nonton film di bioskop. Salah satu yang membuat sequel ini sangat menarik adalah penggunaan teknologi CryEngine yang lebih maju, memungkinkan grafis yang lebih mendetail dan realistis. Dunia yang kita jelajahi terasa lebih hidup dan setiap karakter memiliki detail yang memukau, dari ekspresi wajah hingga pakaian yang mereka kenakan. Game ini juga mendukung ray tracing yang menambah efek cahaya alami dan bayangan yang semakin mendalam, menjadikan pengalaman visual yang sangat berbeda dari game RPG lainnya. Di PC gue yang menggunakan prosesor Intel 15 Gen 12 RAM 32GB VGA 3050, gue bisa mendapatkan FPS 40-60 di graphic hard. Tapi gue biasanya main di medium dengan FPS di atas 60 karena gue main game ini biasanya cukup lama. Nah, gue sampai ke kesimpulan. Jadi kenapa sih kita harus main KCD 2 ini? Kalau lu seorang gamer yang mencari tantangan nyata, kedalaman cerita, dan pengalaman RPG yang berbeda, maka sequel ini wajib ada di wishlist. Dunia yang sangat realistis, sistem pertarungan yang memerlukan strategi, dan pilihan yang mempengaruhi cerita adalah alasan utama mengapa game ini layak dimainkan. Namun perlu diingat, game ini nggak cocok untuk semua orang. Bagi yang menginginkan gameplay yang cepat dan mudah, apalagi buat player yang buta map, mungkin KCD 2 terasa sedikit berat. Karena sistem navigasi game ini tidak ada fitur guide dan minimap. Gue juga sering banget nyari walkthrough di YouTube ketika memainkan salah satu misi. Tapi bagi lu yang menghargai realitas dan pengalaman yang mendalam, game ini jelas menawarkan sesuatu yang sangat berbeda dan menarik. Jadi, apakah kalian siap menerima tantangan yang diberikan oleh KCD 2? Jika iya, game ini menantimu dengan dunia penuh sejarah, pilihan sulit, dan petualangan yang tidak akan mudah kamu lupakan. Overall, rating untuk game ini gue kasih 9/10. Kalau kalian suka dengan konten Kenapa Harus Main, jangan lupa subscribe buat dapetin info tentang game menarik lainnya. Komen di bawah, gue harus bahas game apalagi ke depannya. See you in the next video. Waktu loading undur diri. Peace out. Oh, Dentes Fortuna, fucking you, Vat. We'll end it. Here and now.